Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri dengan NIM 19025424268. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan 2019. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang presentasi budidaya ikan air tawar, yaitu ikan lele. Berikut penjelasan dan paparan dari kelompok kami. Mengapa harus budidaya ikan air tawar dan budidaya ikan lele? Ini adalah alasannya. Ada beberapa aspek pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum memulai usaha budidaya. Berikut ini adalah ulasan atau alasan mengapa kami memilih budidaya ikan air tawar dengan memilih ikan lele. Usaha budidaya ikan air tawar semakin hari semakin menggiurkan. Menurut laporan Badan Pangan PBB pada tahun 2021, konsumsi ikan per kapita penduduk dunia akan mencapai 19,6 kilo per tahun. Meskipun saat ini konsumsi ikan lebih banyak dipasok ikan laut, namun pada 2018 produksi ikan air tawar akan menyelip produksi perikanan tangkap. Mengapa demikian? Karena produksi ikan tangkap mengalami penurunan overfishing. Ikan di laut semakin sulit didapatkan. Bahkan bila tidak ada perubahan model produksi, para peneliti meramal pada tahun 2048 tidak ada lagi ikan di laut. Wow, ikan kosong di laut. Dengan kata lain, tidak akan ada lagi menu seafood di piring kita. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan produksi budidaya ikan air tawar sebagai substitusi ikan air laut, sehingga kita bisa memberikan ruang kepada biota untuk berkembang biak sehingga kita tidak kehabisan lauk untuk kita makan. Materi selanjutnya yaitu mengapa kami memilih budidaya ikan lele, dapat ikan yang lain. Berikut alasannya. Kelebihan dari ikan lele yaitu memiliki pangsa pasar yang luas, perawatan relatif mudah, tahan penyakit, daya tahan kuat, cepat panen, benih mudah didapat dan murah. Itu orang-orang suka murah dan cepat panen. Dan yang terakhir adalah perputaran uang cepat, sehingga kami memilih budidaya ikan lele tersebut karena itu yang lebih efektif dilakukan untuk masyarakat luas. Berikut adalah persiapan wadah. Persiapan wadah dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan wadah pemeliharaan supaya diperoleh lingkungan yang optimal sehingga ikan dapat hidup dan tumbuh maksimal. Tahapan persiapan wadah akan meliputi pengeringan kolam, pengapuran, pemupukan, dan pengisian air. Ada beberapa wadah yang dapat dijadikan tempat untuk pemeliharaan ikan lele, antara lain kolam tanah, kolam semen, kolam terpal, dan drum plastik. Di sini saya akan memaparkan secara singkat proses persiapan wadah di kolam tanah. Pengeringan kolam dilakukan dengan cara pengeringan seluruh air yang ada di dalam bak atau kolam dan kemudian dibuang melalui outlet atau salur keluarnya air dan dijemur di bawah terik matahari. Dalam kolam yang telah kering dilakukan pengapuran dengan bertujuan untuk meningkatkan pH tanah. Kalau telah kering kolam tersebut ditaburkan oleh kapur sehingga meningkatkan pH tanah, membunuh bibit penyakit dan ikan liar yang hidup di dalam kolam tersebut. Kapur digunakan adalah kapur yang pertanian yaitu CaCO3 dengan dosis sekitar 20 gram per meter persegi. Pemberian kapur dilakukan dengan cara disebar merata pada bagian dasar kolam. Tahap selanjutnya yaitu pemupukan yang dilakukan untuk meningkatkan unsur hara pada tanah sehingga dapat menumbuhkan pakan alami pada kolam tersebut. Pakan yang dipakai adalah pakan organik dan pakan anorganik. Pakan organik yaitu kotoran-kotoran ayam, sedangkan pakan anorganik yaitu urea dan TSP. Pemupukan dapat dilakukan dengan cara disebar secara merata atau disebar hanya pada bagian tertentu pada dasar kolam. Dan tahap terakhir yaitu persiapan kolam, yaitu dengan mengisi air pada kolam tersebut. Sebelum air tersebut dimasukkan, pintu pembuangan air harus ditutup terlebih dahulu untuk mencegah hama-hama dan ikan-ikan yang tidak
yang ikan-ikan yang lain untuk tidak masuk ke dalam kolam. Air dimasukkan dengan cara dipompa dari bak penampungan air ke bak pembesaran ikan lele. Berikut ini adalah contoh-contoh gambar-gambar kolam. Berikut. Oke, sekian materi dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Mita Pratiwi Amarita, NIM 190254242070. Kali ini saya di sini akan menjelaskan pemijahan ikan lele secara alami dan pemeliharaan larva ikan lele. Langsung saja yang pertama tentang pemijahan ikan lele secara alami. Langkah yang pertama untuk pemijahan ikan lele secara alami ini adalah kita memilih indukan ikan betina dan jantan yang sudah matang lunak. Pilih sepasang ikan lele yang memiliki bobot seimbang. Berikut ini adalah gambar memilih indukan jantan dan betina. Tujuannya agar salah satu induk tidak ketakutan terhadap induk lainnya. Yang kedua, kita menyiapkan kolam untuk pemijahan. Siapkan terlebih dahulu kolam tempat pemijahan. Kolam yang ideal untuk kita gunakan adalah panjang 2-3 meter, lebarnya 1-2 meter, ketingginya 1 meter. Lalu sebelumnya kolam harus dikeringkan. Kemudian kita mengisi kolam tersebut dan kita menggunakan air yang berkualitas dan bersih juga ya guys. Lalu kita memasang di kolam tersebut pasang kakaban. Bisa dibuat dengan ijuk yang dijepit dengan bambu seukuran area kolam. Tujuan ini yaitu agar telur hasil pemijahan tidak berhamburan dan mudah untuk dipindahkan. Waktu pemijahan ikan lele juga harus kaya oksigen. Oleh karena itu disediakan aerasi pada pemijahan. Lalu kita memasukkan indukan pemijahan ikan tersebut dengan waktu yang tepat adalah pada sore hari. Biasanya ikan lele akan membijak sekitar pukul 23.00 hingga pukul 5.00. Selama proses pemijahan ikan lele, kolam harus ditutup untuk mencegah induk ikan loncat keluar kolam. Pada pagi hari, biasanya proses pemijahan sudah selesai. Telur akan menempel pada kakaban. Telur yang berhasil dibuahi berwarna transparan. Setelah proses pemijahan selesai, segera kita mengangkat indukan dari kolam tersebut. Hal ini untuk menghindari telur disantap oleh indukan ikan. Karena setelah memijai induk ikan betina akan merasa lapar. Selanjutnya, telur yang telah dibuahi ditetaskan. Penetasan bisa dilakukan di kolam pemijahan. Proses penetasan suplai atau oksigen. Proses penetasan ini harus dipertahankan dan suhu distabilkan pada kisaran 28 sampai 29 derajat Celcius. Telur yang telah dibuahi akan menetas dalam 24 jam menjadi larva. Setelah itu, segera pisahkan telur yang gagal atau larva yang mati. Selanjutnya, tentang pemeliharaan larva ikan lele. Cara pemeliharaan larva ikan lele sebagai berikut. Yang pertama, kita memisahkan larva ikan dari indukannya. Yang kedua, kita menjaga kualitas air di dalam kolam ikan tersebut. Yang ketiga, hindari perubahan suhu secara ekstrim. Yang keempat, bersihkan kolam dari kotoran dari sisa-sisa pakan dengan spons. Kotoran dan sisa-sisa pakan bisa menimbulkan
mengeluarkan gas amonia yang bisa memicu kematian larva tersebut. Dan yang kelima, makan larva diberikan ketika persediaan makanannya habis. Agar pembelian larva hidup dengan sehat, kita juga dapat memberikan pakan sutera. Pakan sutera ini kita memberikan ke larva tersebut ketika larva sudah berumuran 1 minggu. Cutting sutera ini juga dapat diberikan hingga larva berumur 3 minggu atau berukuran 1-2 cm. Setelah 3 minggu, larva tersebut telah dikatakan menjadi benih ikan dan siap diberi pelet yang berbentuk tepung. Begitulah cara-cara tentang pemeliharaan larva ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Saila dari program studi manajemen sumber daya perairan. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai pelet ikan lele dan penyakit-penyakit apa saja yang terjangkit pada ikan lele. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pelet ikan lele. Pakan utama untuk ikan lele biasanya berupa pelet. Kandungan gizi minimal yang wajib ada dalam pakan utama yakni minimal 30% protein, 4-16% lemak, dan 15-20% karbohidrat. Sisanya adalah mineral dan vitamin. Aturan pemberian pakan utama sekitar 3-6% dari bobot tubuh ikan. Ketika menjelang panen kira-kira 2 mingguan, kurangi pemberian pakannya sekitar 3% dari bobot ikan lele. Pelet dibagi menjadi 2 jenis, yakni pelet apung dan tenggelam. Di antara 2 jenis pelet tersebut, pelet apung mengandung protein yang lebih tinggi daripada pelet tenggelam. Dan pelet jenis ini yang sering digunakan oleh pembudidaya. Dan tadi kita membahas pakan utamanya, yang sekarang ada pakan tambahannya. Jadi pakan tambahannya itu ada yang pertama belatung. Belatung memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga bagus dikonsumsi oleh ikan lele. Asal belatung dari hewan lalat. Belatung yang bagus dijadikan pakan adalah belatung yang diproduksi lalat black soldier fly. Yang kedua ada ikan ruca. Ikan ruca merupakan ikan yang berukuran kecil dan tidak bisa dikonsumsi manusia. Harga ikan ruca terbilang murah. Dalam pemberiannya cukup dicincang dan langsung diberikan pada ikan lele, asalkan tidak ada dendam. Selanjutnya ada keong emas atau bekicot. Keong emas ini mengandung protein yang cukup tinggi, namun keong emas harus diolah terlebih dahulu. Caranya, pisahkan daging dengan cangkang keong emas, kemudian cincang dagingnya, selanjutnya rebus daging keong emas. Setelah direbus, dinginkan sejenak, langsung berikan pada ikan lele. Nah, yang keempat, ada sisa peternakan ayam, ayam tiren, dan kotoran ayam. Kotoran ayam dapat dijadikan sebagai pakan ikan lele. Selain itu, bangkai ayam atau unggas juga dapat dimanfaatkan menjadi pakan tambahan. Saran pemberian dengan cara menggantung bangkai memakai tali dan dicelupkan ke dalam kolam. Tulang yang tersisa harus dibuang agar tidak menyampah di dalam kolam. Dalam pemberian pakan juga harus ada aturannya. Pakan diberikan secara ad libitum, diberikan 4-5 kali dalam sehari. Waktu pemberian pakan yakni pagi, siang, sore, dan malam hari. Paling baik memberikan pakan pada sore hari dan malam hari karena ikan lele merupakan hewan nokturnal atau hewan yang aktif pada malam hari. Tidak boleh terlambat dalam memberikan pakan. Untuk memberikan pakan utama, berikan terlebih dahulu pakan apung. Caranya, semprotkan air sedikit ke dalam pakan yang akan diberikan. Aduk merata dan diamkan selama 20 menit. Setelah 20 menit, tebarkan pakan secara bertahap di kolam ikan lele. Menjelang panen, berikan pakan utama yang tenggelam. Cara pemberiannya tidak perlu disemprotkan air seperti halnya pakan apung. Cukup tebarkan pakan langsung pada satu titik. Selanjutnya ada penyakit yang disebabkan infeksi dan non-infeksi pada ikan lele. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai penyakit infeksi. Yang pertama ada penyakit bintik putih atau white spot. Penyebabnya adalah protozoa dari jenis Ichthyopyrus multifilus. Bintik-bintik putih tumbuh pada permukaan kulit dan insang. Bila terkena ikan, akan menggosok-gosokkan badannya ke dinding atau dasar kolam. Pengobatan untuk jenis penyakit ini dengan merendam ikan lele dalam larutan formalin 25 cc per meter kubik
Air ditambah dengan malasid green 0,15 gram per meter kubik air selama 24 jam. Yang kedua ada penyakit gatal atau trichotillomaniasis disebabkan oleh protozoa jenis Trichodina sp. Gejala penyakitnya ialah ikan terlihat lemas, warna tubuh kusam dan sering menggosok-gosokkan badannya ke dinding dan dasar kolam. Penyakit ini bisa dihilangkan dengan merendam ikan dalam larutan formalin 40 ppm selama 12-20 menit. Nah, selanjutnya yang ketiga serangan bakteri Aeromonas hydrophila. Penyakit ini menyebabkan perut ikan menggembung berisi cairan getah bening. Terjadi pembengkakan pada pangkal sirip dan luka-luka di sekujur tubuh ikan. Nah, pengobatan yang paling umum pada ikan benih adalah pemberian antibiotik oxytetracycline atau OTC. Caranya dengan mencampurkan OTC dengan pakan. Takarannya 50 mg per kilogram. Pakan berikan selama 7-10 hari. Kemudian yang keempat, penyakit cotton wool disease. Penyebabnya yakni bakteri Flexibacter culinaris. Gejala yang ditimbulkan adalah terjadi luka atau lecet-lecet pada permukaan tubuh. Ada lapisan putih atau bintik putih. Nah, gerakan renangnya lambat dan ikan banyak mengambang. Untuk mengobati penyakit ikan lele adalah dengan memberikan OTC 50 mg per kilogram pakan yang diberikan 7-10 hari. Cara lainnya yakni dengan rendam ikan dalam larutan OTC dengan dosis 3-5 selama 12-20 hari. Sekarang yakni penyakit non-infeksi. Yang pertama ada penyakit kuning atau jaundice. Penyakit ini akibat dari kesalahan nutrisi pakan. Penyebabnya antara lain kualitas pakan yang buruk, seperti telah kadaluarsanya atau pakan disimpan di tempat lembab sehingga pakannya rusak. Kedua, ada pecah usus atau Repurate Intestine Syndrome atau RIS. Penyebabnya adalah pemberian pakan yang berlebihan. Lakukan pengaturan pemberian pakan yang efektif. Kebutuhan pakan ikan lele per hari adalah 3-6% dari berat tubuhnya dan harus diberikan secara bertahap pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Ada kekurangan vitamin. Kasus kekurangan vitamin yang paling sering pada ikan lele ada kekurangan vitamin C. Kekurangan vitamin ini akan mengakibatkan tubuh ikan bengkok dan tulang kepala retak-retak. Apabila terlihat penyakit ikan seperti ini, berikan vitamin mix yang banyak dijual di pasar. Dosisnya 1 gram per kilogram pakan lele diberikan selama 5-7 hari. Nah, kemudian yang keempat, ada penyakit keracunan. Penyakit ini ditimbulkan karena faktor lingkungan seperti air yang tercemar pestisida atau akibat kimia industri lainnya. Untuk menanggulanginya, usahakan penggantian air kolam itu minimal sebanyak 20% setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Saya Romilin Saputra dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai presentasi saya tentang panen dan sedikit paparan mengenai analisis usaha tentang budidaya ikan lele. Tadi sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan mengenai mengapa ikan itu kami pilih, bagaimana pemilihan tempatnya, bagaimana pemijahan, pendederan, pembesaran, pemberian pakan yang pakan yang diberikan itu sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil panen. Panen merupakan hasil yang ditunggu-tunggu oleh para petani budidaya. Untuk ikan lele, untuk mencapai ukuran konsumsi atau siap untuk panen, itu memerlukan waktu sekitar 3,5 sampai 4 bulan dengan ukuran 7-10 ekor per kilogram, tergantung pakan yang diberikan. Kadang-kadang dalam waktu 3 bulan saja ikan lele itu siap dipanen, karena itu tergantung pakan yang diberikan dan cara perawatan yang diberikan. Kenapa saya bilang atau saya katakan 3,5 bulan atau 4 bulan itu waktu yang sangat tepat, karena waktu ini sudah seperti waktu yang baku dan sudah tidak dapat dipercepat lagi. Bahkan menurut saya waktu ini dapat dicapai jika perawatan yang kita lakukan sangat baik.
Karena jika kita hanya asal-asalan saja dalam merawatnya, maka proses perawatan ikan lele sampai ikan lele tersebut siap panen dapat mencapai waktu sampai 5 bulan atau lebih. Nah, untuk cara panennya itu ada beberapa tahap. Tahap pertama itu sebelum panen itu sebaiknya ikan lele tidak diberi pakan agar ikan tersebut tidak berbau amis. Itu waktu dilakukannya itu sebelum panen, sebelum waktu panen itu kira-kira sekitar 24 jam itu jangan diberi pakan dulu. Lalu kemudian setelah keesokan harinya kita menguras air yang ada di kolam ikan, lalu tunggu air kolam itu habis. Kemudian setelah proses itu selesai, maka tahap selanjutnya kita mengambil ikan menggunakan jaring atau menggunakan ember atau lain sebagainya yang bisa untuk menampung. Setelah mengambil dan ikan, maka tahap selanjutnya kita melakukan proses disortasi atau memilah. Proses disortasi ini bertujuan untuk mengetahui mana ikan yang siap panen, mana ikan konsumsi yang belum siap untuk dipanen atau dipelihara selanjutnya. Yang tahap terakhir itu lakukan penimbangan. Kemudian setelah ditimbang, maka ikan siap panen siap untuk dipasarkan. Lalu kemudian saya menjelaskan mengenai sedikit paparan analisis usaha. Pertama, saya ingin menjelaskan asumsi. Ada beberapa asumsi yang harus saya sampaikan. Yang pertama itu, induk yang digunakan adalah induk ikan lele. Pemijahan menggunakan sistem yang kami pakai ini pemijahan ini kami menggunakan sistem pemijahan alami. Yang selanjutnya pemahaman pelaksanaan pembenihan. Yang selanjutnya benih yang dihasilkan itu berukuran 7-8 cm. Yang terakhir beberapa parameter harga harus diketahui agar kebutuhan biaya dan pendapatan bisa kami hitung. Untuk ini analisis ini saya yang menganalisis sendiri. Mudah-mudahan paham sedikit analisis. Untuk perakiraan biaya usaha pembenihan ikan lele, yang pertama itu kami menargetkan dulu produksinya berapa ekor. Untuk target produksi kami targetkan itu sekitar 20.000 per bulannya. Untuk harga beli itu sekitar 50.000 per ekor. Lalu kami beli harga cacing 15.000, harga pakan benih 20.000, harga pakan induk 20.000 per kilonya, dan harga jual benih 200 per ekor. Apa saja sarana prasarana yang dibutuhkan? Yang pertama itu kebutuhan bak, itu sebanyak 12 buah. Kebutuhan lahan itu perkiraan 240 meter persegi. Untuk biaya operasionalnya, kebutuhan induk betina itu 20 ekor untuk operasional yang kami butuhkan untuk betina, dan untuk jantan itu 10 ekor yang kami butuhkan. Untuk kebutuhan cacingnya atau to be flex itu 40 liter. Kebutuhan pakan larva benih 40 kg itu untuk waktu 1 bulan.
kebutuhan pakan induk jadi untuk kebutuhan pakan induk selama 1 bulan itu kami membutuhkan 26,9 kg itu per bulannya. Jadi kebutuhan biaya untuk induknya saja itu 1.500.000. Kebutuhan biaya operasional awal itu 3.880.000. Kebutuhan operasional total 24.780.000 itu untuk per tahun. Jadi kebutuhan biaya operasional yang saya dapatkan itu sekitar 24.780.000. Jadi berapa pendapatan untuk per tahunnya? Pendapatan yang didapatkan itu kami totalkan sekitar 48 juta. Ada analisis lain yang saya dapatkan di Google, itu analisis usaha pembenihan ikan lele jumbo di desa Bendosewu, Kecamatan Tulun. Untuk biaya produksinya, lahan yang dibutuhkan tanah itu 123 meter persegi, itu 123.000. Berarti untuk per meternya 1.000. Untuk kolam dibutuhkan 9 buah, jadi 1.230.000. Untuk perawatan kolam itu 60.000 untuk per bulan. Untuk bibit benih untuk betina 40 ekor dikali untuk 1 ekornya 12.000, jadi hasilnya 480.000. Jantan 10 ekor untuk 1 ekornya 10.000, total 100.000. Untuk pakan benih itu 14 juta, untuk pakan induk 4 juta, untuk obat-obatan 42 juta. Dan operasional lain itu seperti pompa, diesel, sikat jaring, bak, timba, alat seleksi, gayung, selang, paralon, perawatan alat, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Itu jumlah produksinya itu mencapai 5.455.000. Jadi untuk dihitung pendapatannya itu sekitar 2.220.000. Keuntungan yang didapatkan 7.174.400. Jadi parameter kelayakan usahanya itu 25%. Artinya usaha sekian dari saya bisa untuk dilanjutkan. Itu saja mungkin penjelasan saya mengenai hasil panen dan analisis sedikit hasil paparan usaha budidaya. Semoga bermanfaat. Saya Romi Saputra. Sekian, terima kasih.